Kita mulai ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi kita langsung aja tadi ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran vektor. Jadi Ibu langsung ya. Besaran vektor. Kita share dulu. Oke, sudah ada ya. Layarnya sudah terlihat? Sudah ada ya layarnya ya? Sudah ya. Kita mulai ya. Ini kita judulnya ini sama, adalah besaran vektor. Jadi kalau kemarin itu kan besaran itu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Hari ini kita akan lebih memperdalam tentang besaran vektor. Jadi besaran vektor itu apa? Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Jadi besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Terus dulu ya. Besaran yang mempunyai arah. Mempunyai arah. Contohnya gimana mempunyai arah? Nah, besaran vektor itu ada cirinya. Jadi kalau misalnya vektor A. Nah, kalau ada vektor A, berarti A ada tanda panah di atas. Itu namanya vektor A. Kalau misalnya ada B ada tanda panah di atas, berarti itu namanya vektor B. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu punya gambar vektor A-nya tuh kayak gini. Ini vektor A. Jadi dia horizontal. Ada vektor B, ini Ibu punya dia vertikal, kayak gitu ke atas ya. Tanda panah itu menunjukkan arahnya. Jadi ini ada vektor A sama vektor B. Terus di soalnya tuh ada kayak gini. Berapakah besar vektor A ditambah dengan vektor B, gitu kan ya. Jadi A ditambah dengan B. Jadi A ditambah dengan B. Nah itu nanti gambarnya jadi gimana? Nanti gambarnya, kamu gambar dulu yang A. Yang A kan dia ada tiga kotak ya. Berarti dia gambarnya harus sama 3 kotak juga ke kanan itu. Nah, vektor B-nya kemana? Vektor B-nya karena ke atas, berarti habis tanda panah ini ikutin ke atas 2 kotak. Nah, jadi A ditambah B itu gambarnya gini, hasilnya adalah lihat awal, lihat akhir, tarik garis. Nah, jadi yang merah itu adalah hasil dari A ditambah dengan B. Kayak gitu ya. Ibu ulang ya. Jadi vektor itu biasanya ditandai dengan tanda panah. Jadi kalau misalnya ini dibaca ini disebutnya vektor A. Jadi ini adalah vektor A ya. Nah, kalau misalnya ada B tanda panah di atas itu namanya berarti vektor B. Tuh. Vektor B. Kalau misalnya di soal diketahuinya ada garisnya 3, itu vektor A. Vektor B garisnya ada 2 kotak ke atas, berarti dia ngikutin soal. Contoh lain misalnya. Misalnya Ibu ditanyanya di sini, berapakah hasil dari A dikurang dengan B? Jadi vektor A dikurang dengan vektor B. Kamu gambar dulu A-nya. Nah, kalau gambar yang A, berarti kan yang ini ya, A itu dia 3 kotak ke kanan, Ibu gambar 3 kotak ke kanan, ini A. Nah, karena ini B vektornya itu positif ya, ke atas. Jadi kalau misalnya yang disebutin di soal itu pasti positif, karena di sini diketahuinya di soalnya min B itu berarti panahnya kebalik gitu. Nah gitu. Jadi ini kalau min B vektor. Jadi min B vektor itu berarti kebalikannya. Jadi kalau misalnya min A vektor, kemana Bu? Kebalikannya. Nah ini jadi min A vektor gitu ya kalau ada di soalnya kayak gitu. Karena dia min itu panahnya ke bawah, berarti ini jawabannya ke bawah, ini garisnya ke bawah. Ngikutin aja sesuai dengan ujungnya di mana. Nah ini berarti yang ini titik awal, titik akhir, berarti A min B itu hasilnya ke bawah. Nah kayak gitu. Jadi beda sama A plus B. Kalau A min B itu ke bawah. Sama ya. Kita kasih contoh lagi ya. Ini contoh nomor 1. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai situ? Gak ada ya. Oke ya. Nomor 2.
Misalnya Ibu bikin vektornya ada 3 ya, kita bikin ada 3. Ini ada vektor A, Ibu bikin ke sini 3 kotak. Enggak, ganti ya, 3 kotak terus ya. 5 kotak, ya kan? Jadi panjangnya harus sama. Kalau 3 cm ya 3 cm. Ini vektor A, ya kan? Ini vektor B, Ibu bikin 2 kotak ke bawah. Nah, ini vektor C. Bikin miring. Ya, kita cobain ya. Soalnya adalah berapakah besar A, A, min A ditambah B dikurang C. Gitu kan? Jadi min A ditambah B dikurang C. Kalau ini A-nya ke kanan, berarti min A ke kiri kan ya. Ini gue gambar dulu. Jadi ini min A. Kalau min B berarti dia ke atas, berarti kan ya berlawanan sama yang sebelumnya. Kalau min C berarti dia kebalik. Ini gambarnya di mana? Di sini. Nah, ini kebalik. Ini berarti min C ke bawah. Gambarnya jadi gimana, Bu? Kita ikutin ya. Ini jadi min A. Berarti 5 kotak ke kiri. Ini suaranya boleh di-mute dulu. Kalau bude seberapa? Abah yang ada apa loh bude itu penjelasan. Raga boleh di-mute dulu, Raga. Bila lihat mami lihat. Min A berarti ke situ. Terus Terus plus B. Plus B. Oke, udah nggak ada suaranya ya. Terima kasih. Plus B, berarti kalau plus B ke bawah nih. Ngikutin yang itu kan yang atas. Berarti kemana gambarnya ke bawah? Nah, ini plus B. Terus kan min C. Min C itu kan jadi ke bawah lagi, bukan ya? Ini yang min C. Dari ujung aja di sini nih. Jadi dia berapa kotak sih? 3 kotak ke bawah, 4 kotak ke samping. Ganti di sini nih. Nah, ini min C. Jadi ini min A. Ini plus B ya. Yang ini plus B. Udah sesuai. Yang ini min C. Jadi hasilnya yang mana? Hasilnya tarik garis yang awal, yang akhir tarik garis. Nah, ini jadi hasil akhirnya. Gitu. Paham? Ada yang bertanyain tentang soal ini? Bisa? Kalau bisa Ibu lanjut dulu ya. Oke. Yang kedua, kita akan belajar yang namanya analisis vektor. Jadi hari ini kita akan belajar yang tadi sama ini, analisis vektor. Nah, analisis vektor itu dia sumbu kartesius. Sumbu kartesius itu X, Y, Z. Jadi ini X, Y, Z. X, Y, Z. Ya. Nah, jadi X, Y, Z. Sumbu itu ada 3. Kalau misalnya kita belajar sumbu itu ada 3. Ada sumbu X, ada sumbu Y, sama ada sumbu Z. Nah, vektornya kita sebut, jadi vektornya ada namanya, ini sumbu X itu vektor I, Y itu vektor J, Z itu vektor K. Kayak gitu ya. Jadi ada vektor I, vektor J, vektor K. Jadi ketika Ibu bilang vektor K itu maksudnya sumbu Z. Ketika Ibu bilang sumbu I itu namanya berarti sumbu X. Jadi kalau di soal, ada soal dia tulisnya begini, ada suatu persamaan X sama dengan 2I min 3J plus 10K. Itu maksudnya adalah di sumbu X itu nilainya 2, di sumbu Y itu adalah min 3, di sumbu Z itu adalah 10. Kita tulis
2, min 3, 10. Nah, itu namanya vektor. Jadi ada vektor I, vektor J, vektor K. Untuk sumbu, Ibu tulisnya nggak tanda panah di atas, tapi Ibu pakai topi. Ini itopi namanya. Jadi ada tanda kayak gitu, itu namanya topi. Nah, kayak gitu ya. Itu itopi, J topi, sama K topi. Itu menunjukkan vektor di sumbu. Ya. Oke, kita lanjut. Kalian pernah dengar Pitagoras nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Coba, Ibu ingin tahu. Ini masih bahas Pitagoras waktu di SMP. Coba ya, ini ada segitiga kan kayak gitu kan? Ibu kasih nama ini A, B, C kan? Kalau mau nyari C gimana ya? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, betul. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kan? Atau kita kalau kuadratnya hilang ini jadi akar kan? Akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kan kayak gitu ya, itu Pitagoras. Nah, di SMA kita tambah pakai sudut ya. Jadi itu namanya trigonometri. Jadi kita sebutnya itu trigonometri. SMP udah belajar belum? Lupa. Kalau nggak salah sih belum ya. Jadi ini kita sebutnya trigonometri. Trigonometri itu pelajaran di matematik, tapi kita ambil di fisika. Ini belajar tentang sudut. Jadi sudut itu, misalnya Ibu punya sudut, ini namanya theta. Itu theta ya dibacanya. Jadi ini theta dibacanya. Nah, trigonometri itu ada 3. Ada sin, ada cos, ada tan. Kayaknya di matematika udah ya. Ada sin, ada cos, ada tan. Jadi ada sin, ada cos, ada tan. Ini kita udah mulai ya. Jadi sin itu kita sebutnya demi. Sin demi. Kalau cos itu sami. Kalau tan itu desa. Ngapalinnya gitu. Jadi sin demi. Cos sami. Tan desa. Kalau demi itu maksudnya depan. Kalau mi itu miring. Kalau sa itu samping. Mi miring, D depan, sa samping. Udah ya. Jadi kalau sin itu demi, berarti depan per miring. Kita lihat segitiganya. Yang dimaksud depan sudut itu ini. Ini depan sudutnya. Ini theta. Ini berarti depan. Jadi B itu adalah depan. Yang disebut samping, samping itu samping sudut. Ini theta. Ini A itu namanya samping. Nah kalau C itu berarti dia garis miring. Kita sebutnya mi. Gitu ya. Berarti kalau sin demi apa per apa? Sin demi. Berarti apa per apa? Apa jawabannya? Sin? Ada yang coba? Berarti kalau sin, ini kita bilang sesuatu tapi nggak kedengeran sama ibu suaranya. Bilang nggak? Sin, ini kita berarti dari Mia 2 ya. Sin demi, berarti depan per miring, berarti B per A B gitu. per C. Iya. Apa Nadine? Kan Oh iya B per C, benar Nadine. Salah ya, kenapa B per A? B per C, betul Nadine. Nah kalau cos theta apa per apa? Cos theta, ini theta maksudnya. A per C. Betul, A per C. Kalau tan theta berarti? B per A. B per Ya, sip. B per A ya, paham ya? Ini kita ngomong trigonometri. Nah, masalahnya trigonometri itu dia jatuhnya kayak sudut-sudut dan harus dihafalin. Ibu bikin tabelnya dulu ya. Nanti ini di-share kok sama Ibu ya, catatan Ibunya. Jadi kalau kita ngomongin sudut trigonometri itu ada banyak. Ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Ini yang wajib hafal segini aja dulu ya. Oh, satu lagi, ada 2 lagi. Ada 30 derajat sama ada 53 derajat. Ini sudut istimewa. Jadi kalau misalnya kalian punya kalkulator, itu di kalkulator saintifik ada sin sama cos. Bisa dicari sih pakai kalkulator ya. Sin 30 nanti ada isinya. Cuman yang wajib dihafal yang ini. Jadi nanti kita cari di sini ada sin sama ada cos. Gitu ya. Ada sin sama ada cos. Nah kalau misalnya, apa tuh namanya? Nilainya, sin 0 itu dia
wait ya. Sin 0 itu 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Sin 37 itu 3/5. Sin 53 itu 4/5. Gitu ya. Jadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, 3/5, 4/5. Nah, kalau misalnya cos itu tinggal dibalik aja. Jadi kalau misalnya cos jadinya sin cos 0 itu 1, mulai dari 1. Sin 30 itu setengah akar 3. Sin 45 ini sama. Cos 45 maksudnya ya, setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90, 0. Ini dibalik aja. 4/5, 3/5. Gimana? Ada yang tanya? Dari mana itu teh Bu? Apa? Kenapa Agra? Siapa Irwanda? Hasilnya segitu. Gimana? Ada yang tanya dulu? Boleh. Kenapa jadi segitu? Oh, kenapa jadi segitu? Ini sebenarnya matematik aja. Jadi memang kalau nilai dari sin 0 itu, nilainya 0. Jadi itu perhitungan aja di kalkulator gitu ya. Cuman ini Ibu bikin yang harus dihafal gitu ya. Jadi dia sin kalau 0 disinin itu jadi kayak 6 dikuadratin jadi berapa? Berarti kan 6 kali 6, 36 gitu. Nah, kalau misalnya sin dari 0 berapa? Isinya 0. Kayak gitu ya. Jadi dia nggak ada makna fisis tertentu ya, tapi nilainya memang segitu gitu kalau di sini ya. Begitu ya. Ntar Ibu garisin biar nggak pusing. Jadi ini yang wajib dihafal itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Ini harus dihafal. Mulai dari sin 0 sampai sin 90. Terus, nggak usah digarisin ya, gitu aja pokoknya ya. Nah, ini nanti nggak usah hafal sekarang, kita bikin aplikasinya di sini. Ini hari ini, nah ini yang utamanya hari ini sebenarnya. Contoh, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Misalnya Ibu punya garisnya vektor. Vektornya kan tadi vektor A, vektor B kayak gitu ya. Ibu punya vektor A misalnya arahnya gini, ini vektor A. Ini vektor B Ibu bikin di sini, ini vektor B. Jangan di situ deh. Di bawah aja. Ini vektor B yang hijau kelihatan ya. Satu lagi vektor C-nya itu yang ini. Nah, jadi Ibu punya 3 vektor. Ada vektor A, ada vektor B. Ini dibikin sumbu kartesius ya. Ada vektor A. Ini ada vektor B. Ini ada vektor C. Kalau yang tadi yang kita gambar yang pertama itu namanya metode jajar genjang. Jadi yang tadi yang pertama yang digambar-gambarin ikutin garisnya ya, itu namanya metode jajar genjang. Nah, kalau ini metode yang kedua namanya metode analisis vektor ya. Nah, caranya misalnya ini A-nya ada nilainya, ada angkanya. Misalnya angkanya adalah berapa ya? Ibu bikin 20 misalnya. Ibu bikin 20. Yang ini yang C Ibu bikin angkanya misalnya 30 aja. Yang B misalnya Ibu bikin ini angkanya 10. Di sini ada sudutnya. Ini sudutnya misalnya yang ini 30 derajat. 30 derajat. Yang ini misal Ibu bikin 60 derajat. 60 derajat. Gitu ya. Atau bikin yang angkanya aneh aja. Misalnya ini 37 derajat ya. Yang ini tadi 53 derajat. Gitu. Di sini ya, ini soalnya kayak gini. Ditanyanya berapakah resultan vektor? Cara nyari resultan vektor itu ada namanya proyeksi. Jadi proyeksi itu kayak cermin. Jadi kalau kamu tahu cerminnya, cermin itu kan dia ada bayangannya. Jadi kalau misalnya A ditaruh di sumbu X dan ditaruh di sumbu Y, yang mana sumbu X dan sumbu Y itu adalah cermin, gitu, kan pasti ada bayangannya dong. Sumbu X cermin, bayangan A berarti yang mana? Yang ini. Nah, ini yang merah. Berarti dia bayangannya. Berarti A bayangannya di sumbu X gitu. Jadi kayak bayangan aja, biasa bayangan. Nah, sumbu Y juga cermin. Kalau naruh A di situ ada bayangannya nggak? Ada dong. Bayangannya gimana? Nempel di sumbu Y. Nah, ini kita sebutnya AY. Jadi bayangan A di sumbu Y. Gitu ya. Itu ada AX, ada AY. Nah, sekarang kita tentuin mana yang sin, mana yang cos ya. Penentuan sin dan cos itu tadi bergantung dari ini ada AX, ada AY ya. Penentuan sin dan cos tergantung dari yang tadi.
yang Ibu tulis, yang trigonometri. Sin, demi, cos, sami. Sa itu samping, D itu depan. Jadi kalau sin itu ada di depan, kalau cos itu ada di samping. Pelan-pelan ya, kita lihat di sini. Nah, kalian perhatiin deh, 37 itu, 37 derajat itu ada di sampingnya AX. 37 derajat itu ada di sampingnya AX. Jadi kan ini AX, nih Ibu tandain checklist, ada 37. Gitu. Dan dia samping-sampingan. Jadi samping-sampingan tuh nempel, maksudnya samping-sampingan tuh nempel gitu ya. Si sudutnya sama. Nah, yang samping itu kan tadi cos. Cos sami. Oh, berarti AX-nya itu cos. Berarti nilainya AX itu A dikali cos theta. Gitu. Karena si AX-nya itu samping-sampingan sama 37. Kalau AX-nya itu cos, otomatis yang Y jadi sin. A dikali sin theta. Gitu. Ya, kalau misalnya kita hitung angkanya, A itu kan tadi angkanya berapa di atas? 20. Berarti ini 20 dikali cos 37 ya. Ini sudutnya kan 37. Cos 37 itu 3/5. Cos 3 bukan 4/5 maksudnya. Jadi ini dikali 4/5 gitu. 20 bagi 5 4. 4 kali 4 16 gitu ya. Nah, kalau yang AY berarti 20 dikali sin 37. Ini sinnya 37 ya, berdasarkan soal. Sin 37 itu 3/5, berarti 3/5. Berarti 20 kali 3/5, 12 ya. 20 bagi 5, 4, 4 kali 3, 12. Nah, ini baru A. Baru selesai yang A. Gitu. Itu baru A. Sekarang yang B ya. Kita lihat yang B. Nah, yang B juga sama nanti. Yang B nanti ada bayangan juga. Bayangannya berarti ada BX, ada BY. Itu kan ada BX, ada BY. Kita lihat gambarnya. Ini. BX sama BY. Ya. Tapi B mah nggak ada sudutnya, Bu. Nah, berarti kalau nggak ada sudutnya nggak perlu ada bayangannya dong. Ada tetap. Tapi bayangannya lihat dia nempel di mana. Ini karena si B-nya ada di sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya. Nih. Sumbu Y. Berarti B-nya ini BY pasti. Lah BX-nya kemana, Bu? BX-nya berarti nggak ada. Karena dia nggak punya bayangan di sumbu X. Berarti kita tulisnya BX-nya 0. Gitu ya. Jadi BX-nya 0. Nggak ada soalnya bayangannya. Dia nempelnya di Y doang. Berarti ada BY. Kalau nempelnya di X doang, Ibu tulisnya BX doang. BY-nya jadi 0. Berarti kalau Ibu tulis di sini, BX-nya 0 ya. Karena dia nggak punya bayangan. BY-nya Ibu tulis minus 20. B-nya 10, sorry. 10 ya. Kenapa Ibu tulis minus? Karena Kartesius kan waktu di SMP juga udah tahu ya. Ke kanan, positif. Ke kiri, negatif. Ke atas, positif. Ke bawah, negatif. Kan gitu ya. Karena ini BY-nya ke bawah, negatif. Sampai situ paham ya? Ibu terangin lengkap dulu aja ya. Nanti boleh tanya setelah akhir. Berarti AX sudah, AY sudah, BX sudah, BY sudah. Sekarang kita cari yang C. Nah, kalau yang C, berarti ini ada CX sama CY juga nggak, Bu? Ada. Berarti ada CX sama ada CY ya. CX itu bayangan di X, CY itu bayangan di Y. Kita lihat dulu. Nah, ini yang sin itu, kan C ada bayangannya. Ini Ibu gambar ya bayangannya nih. Ini double di sini. Nah, ini berarti CY karena ada di Y. Yang ini berarti CX karena ada di X. Ibu tulisnya CX gitu. Yang sin itu, salah. Yang cos itu CX atau CY? Yang cos itu CX atau CY? Ada yang mau bantu nggak? CY. Bener, CY. Karena 53-nya nempel di CY ya. Bisa ya? Paham ya? Berarti CY-nya Ibu tulis di sini C dikali cos 53 ya tadi di soalnya ya. Kalau CX berarti C udah, kalau udah dipakai cos jadi ini sin 53 gitu. Udah aja tinggal masukin angkanya ya. Tadi Ibu tulis di sini C-nya berapa tadi? 30 ya, Ibu tulis ya. Berarti ini 30 dikali sin 53 nanti kalian boleh hafalin. Sin 53 itu 4/5. Berarti ini jadinya berapa? 30 bagi 5, 6 kali 4, 24 ya. Yang ini berarti CY berarti 30 dikali cos 53 itu 3/5. Berarti ini jadi berapa? 6 kali 3, 18.
Oh, jangan lupa ada positif negatif. Kita lihat dulu, lihat gambarnya. CY itu ke atas. Kalau ke atas berarti positif. CX, nah ini negatif. Ya, karena dia ke kiri. Tadi kan ini BY juga negatif karena dia ke bawah. Berarti CX-nya jangan lupa dikasih negatif ya. Kasih negatif di depan C, ini min. Ini min, berarti ini 24-nya min. Min 24 gitu. Nah, jadi berapakah resultan gayanya? Resultan gayanya kita gak tambah-tambahin yang di X dan tambah-tambahin yang di Y. Resultan itu kita tulisnya R. Resultan sumbu X, berarti yang di X ada apa aja? Berarti ada AX, tambah dengan BX, tambah dengan CX. Kita tambahin, AX-nya berapa tadi? 16. BX-nya 0 ya. CX-nya min 24. Nah, ini min 24. Berarti 16 dikurangi 24, minus hasilnya ya. Minus 8 ya. Minus 8 itu yang apa namanya? Yang resultan di sumbu X. Resultan itu jumlah. Nah, sekarang resultan di sumbu Y berarti berapa? Resultan di sumbu Y berarti AY ditambah BY ditambah CY. Berarti berapa? AY-nya tadi 12, lihat di atas. BY-nya min 10 ya, min 10 karena ke bawah. CY-nya ke atas 18, jadi plus 18. Jadi ini jadi berapa? 12 dikurangi 10, 2. 2 tambah 18 berarti berapa? 20. Nah, ini nilai resultan di sumbu X dan di sumbu Y. Seperti itu. Jadi total berapa? Ini terakhir. Berarti total resultan total. Berarti total itu adalah akar, kayak Pitagoras gitu ya, dikuadratin. Minus 8 kuadrat ditambah, oh jangan gini. Berarti sumbu X kuadrat ditambah sumbu Y kuadrat gitu. Jadi berapa? Kita masukin. Jadinya minus 8 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Kita hitung. 8 kali 8 berapa tuh? Minus 8 kali minus 8 jadinya positif kan ya. 64 ditambah 20 kali 20 itu kan 400. Jadi ini isinya adalah akar dari 464. Akar dari 464 itu kayaknya hasilnya bukan bagus ya. Jadi bukan angka bulat. Dia pasti koma-koma. Nggak apa-apa, nanti boleh pakai kalkulator. Jadi akar 464 berapa? Nanti tinggal dihitung aja pakai kalkulator gitu ya. Betulan ini karena Ibu ngarang kan soalnya, jadi angkanya nggak pas. Gitu. Gitu, ada yang mau tanyain nggak? Itu namanya resultan vektor. Jadi ini analisis vektor. Nomor 2. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sampai situ. Tidak ada? Paham semua? Ntar ada chat. Pusing. Oh, pusing banget ya? Kan ini baru belajar tuh ya. Nanti lama-lama bisa. Gitu. Soalnya nanti latihannya nggak banyak-banyak, cuma 2 kok. Nanti soalnya tentang analisis vektor ya, kalau misalnya yang atas mah dia nggak terlalu ribet sih ya di soalnya. Jadi nanti pasti bisa. Oke, karena bentar lagi 10 menit lagi habis dan tidak ada yang tanya, silakan absen terakhir. Absen kehadiran hari ini silakan tulis lagi di chat. Tadi yang datang udah Ibu absen ya. Silakan tulis lagi di chat nama dan kelas. Silakan. Nanti ini biasa ya, Ibu upload di YouTube, jadi kalian bisa lihat ulang. Nanti pas ngerjain soalnya, misalnya ada yang nggak ngerti, nggak paham, boleh lihat lagi nanti di YouTube gitu ya. Terus kalau misalnya pas ngerjain ada yang bertanyain lagi ke Ibu, biasa boleh. Nanti Ibu balas. Kalau mau chat langsung ke Ibu juga nggak masalah. Begitu. Sambil nunggu temannya ngabsen, ada yang mau tanya nggak? Sok, paham nggak? Intinya sih yang analisis vektor aja ya. Hari ini kita belajarnya analisis vektor. Jadi bikin bayangan di sumbu X, di sumbu Y. Bikin bayangan semua
gayanya, semua vektornya. Nanti sin dan cosnya tinggal dihafalin, nanti bisa lihat di sini. Ada tabelnya. Kalau nyari tangen, tinggal sin dibagi cos gitu ya. Tadi tangan belum Ibu kasih tahu ya. Ada tangan sin dibagi cos. Itu paham? Ini ada 61 siswa nih, siapa yang belum absen? Kalau enggak nanti Ibu anggap yang ada di chat aja ya. Begitu. Mia 2, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau Mia 1 sih biasanya langsung aja tanya nanti di grup, boleh lah ya. Mia 2 bisa ada yang mau tanya? Sudah ya, ini sudah semua ini ya, mengabsen ya. Ini terakhir tadi Hardiana. Gitu deh, beres ya. Ayo ada yang tanyain nggak, ayo? Pas banget soalnya di layar Ibu ini ada gambar Agus. Yuk ada yang mau tanyain nggak, yuk? Enggak, Bu. Udah paham. Ya, berarti ya. Kalau nggak ada lagi, berarti Ibu akhiri sampai di sini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Ibu sudah share di Google Classroom, ada 2 soal. Soalnya tentang ini aja, analisis vektor. Jadi yang ditanyakannya itu adalah resultan vektor. Sampai ini ya, sampai dapat akar di sini ya. Sampai dapat akar di situ, udah gitu nanti kumpulkan. Ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu matiin ya. Dadah.